Langsung saja saya akan membacakan diskusi masalah untuk naskah yang pertama. Dalam sebuah keluarga, apabila salah satu dari orang tua ada yang meninggal, maka orang tua yang masih hidup akan ikut dengan salah seorang dari anak-anaknya. Biasanya orang tua tersebut berpesan, sok nek arisan dari harta peninggalan pasangannya yang telah meninggal. Sebelum kita lanjut masalah pertanyaan, mungkin dari para musyawirin ada yang bertanya tentang deskripsi. Saya persilahkan. Silakan dari orang Blora 1. Siap. Paketnya ada. Pakai ini. Itu prakteknya ada yang disambung dengan kata-kata setelah mati, nanti bagian yang paling banyak. Ada yang prakteknya itu tidak disambung dengan kata mati. Gara-gara kamu saya ikuti, ini bagian kamu. Ini yang dibahas yang sekarang disambung dengan kata-kata mati atau semuanya dibahas biar menyeluruh. Oke. Ini dari Anu Ciran Belatung ada ya, tugas ya. Langsung ditanggapi Pak dari Anu Belatung. Bapak mik itu ya dari Anu Belatung belum begitu. Iya Pak, biasanya dan makanya setelah saya nggak ada selamat mati. Setelah saya nggak ada, ini nanti jadi bagiannya yang saya ikuti. Sing tak elok ini sing tak ikuti. Ya. Paham dari Blora 1. Intinya kalau sudah mati. Yang tidak mengikuti kata setelah mati tidak dibahas. Ya, yang dimaksud dari Blora itu adalah setelah mati. Misalkan di daerah yang lain setelah mati ada yang langsung gara-gara kamu saya ikuti, kamu saya berikan bagian saya. Oke, jadi dari Anu Belatung, apakah ini hanya khusus yang setelah mati atau semuanya pokoknya? Ini Pak, maksudnya Pak ya. Biasanya itu kan karena sudah diberi bagian, ini orang tua itu masih mengambil bagian sendiri. Yang enak apa namanya ini? Yang enak asine kan kayak gitu. Malah gak memiliki bagian sendiri, ditewa-tewa karena anaknya karena biasanya sio-sio. Nah karena dari itu, ini bagian ini tak apa no, sulit menjadi tak elok ini. Paham? Itu. Oke, cukup. Mungkin ada yang lain ditanyakan? Yang mau diberikan kepada sing ape tak eloki itu hartanya digunakan dalam arti cara istilah Tegal ya. Tegal itu ketika masih hidup orang tuanya pun digarap napa ya sumber dikene wis mati. Oh silakan. Ini pertanyaan terakhir ini. Oke. Terakhir, kami dari Tudong Debat menjawab ini termasuk kategori wasiat. Wasiat bisa tidak. Yang hampir sama, yaitu yang pertama adalah ketentuan mengatakan wasiat. Banjarjo bisa wasiat, bisa tidak, dalam arti hibah gitu ya. Oke? Tapi bisa wasiat, bisa tidak. Terus Todanan mengatakan itu adalah masuk kategori wasiat. Saya minta dari mujawab yang lain sebagai perbandingan, mungkin ada yang menjawab tidak wasiat, mungkin hibah atau apa, silahkan. Pertanyaan A, ini ada beberapa jawaban yang masuk. Yang pertama adalah dari Ketutuban yang mengatakan wasiat. Langsung dijelaskan beserta takbirnya, monggo. Ya, ini kan. Jadi karena ucapannya si orang tua kepada anak itu ada bahasa menyinggung setelah mati,
Nah, ini masuk dalam kategori wasiat meskipun tidak menggunakan sholeh wasiat. Jadi karena ada penyandaran setelah matinya ini, pemberian tersebut masuk dalam kategori sholeh wasiat. Takbirnya dalam kitab Fathul Mu'in, wa innama tasiqu al-wasiyatu bi aqtubu kadan wa ilam yakul min mali aw wahabtuhu lahu aw ja'altuhu lahu aw huwa lahu ba'da mauti fil arba'ah wa dalika li anna idhofata kulin min halil maut soyaha bima al-wasiyah. Jadi meskipun tidak menggunakan saya berwasiat, tetapi karena ada penyandaran ba'dal maut, ada penyandaran setelah mati atau mati tidak, maka sehingga tersebut termasuk dalam kategori wasiat. Tadi itu kepada anaknya yang juga tidak dikatakan hibah. Tenang dulu, santai. Langsung diperjelas bersama. Ya. Dikarenakan permasalahan ini ya dari si orang tua itu kan memberikan hartanya kepada anak yang akan diikuti. Padahal dalam permasalahan ini si ahlu warosah yang lain itu kan tidak ada izin untuk dalam permasalahan ini. Kalau seperti itu berarti tidak bisa dikatakan wasiat dan juga tidak bisa dikatakan hibah dikarenakan tidak ada qobdu pada waktu itu. Gitu. Sebentar. Oke. Dan dalam permasalahan ini kan tidak ada binil ba'di warosah. Maka itu pun juga tidak dikatakan wasiat. Kan seperti itu. Dan juga tidak bisa dikatakan hibah. Padahal pada waktu itu tidak ada kata-kata bahwa aqobdu saya menerima pemberian daripada bapak saya. Berarti memang tidak wasiat dan juga tidak wasiat, tidak hibah. Oke, terima kasih. Dengan mau taruh ke Bogor dulu ya. Alhamdulillah. Jadi gini, jadi dari sekian musyawirin jawaban yang tersampaikan tadi itu sebenarnya apa yang disinggung oleh pihak gereja itu pengennya. Masuk wasiat. Jadi bisa dirumuskan begini. Apakah ucapan dari orang tersebut dikategorikan wasiat atau hibah? Lalu bagaimana jika ada ahli waris yang tidak terima atau itu dan meminta dibagi? Itu yang wasiat atau hibah saja ya bisa dibagi. Ya saya setuju dimasukkan ke kategori wasiat karena memang hibah atau pemberian seseorang setelah meninggal dunia. Oke, terima kasih. Monggo nambahi nama nih. Jawaban apa nambahi ruwet nih? Ya iso rumusan iso ruwet. Kan. Kok tak ingin ruwet kita harus istilahnya kembalikan pada takrif. Semua kamu masukkan wasiat itu kan tabar urbi hakin untuk lima badal mau. Hak itu katakanlah sesuatu yang hak ya. Hakin ini hak atau bisa kepemilikan. Tabaruk itu kan amal baik. Yaitu mundofit lima badal maut. Ini bisa saja seperti amalnya soal nek mati beliau korban ya seperti ini yang hubungannya dengan perintah kepada katakanlah ahli waris. Nah, kalau sesuatu kebaikan itu disandarkan setelah dia meninggal, ini masuk wasiat. Coba kita kontekskan dalam masalah ini. Kalau sesuai, ya berarti kan wasiat. Ya cuma kalau tadi wasiat itu bisa saja hibah juga, kan gitu. Jadi hibah muraqabah ya, nginjen soalnya aku mati ya ini kanggo kowe. Jadi hibah secara umum kan tidak boleh, tapi berhibah kan tidak sah kan gitu.
talikul hibah. Tapi kalau hibah merokobah kan memang takleknya kan gini, badal maut ini kan ya. Jadi saya cenderung dalam masalah ini ya masuk wasiat. Kok tabaruk bihaqqin mudhafin lima badal maut. Pemberian apa yang diberikan setelah dia mati. Pembahasan dari para musyawirin jelas bahwa yang dikatakan oleh orang tua yang masih hidup tersebut adalah wasiat. Cukup. Dia adalah apa? Wasiat. Wasiat itu qabulnya ba'dal maut. Jadi kemudian dalam hal ijazahnya juga ba'dal maut. Jadi tidak ada ijazah qabla maut, tidak ada. Wong belum miliknya kok dia ijazah gimana? Jadi dia menjadi milik itu apabila ba'dal maut. Sehingga dalam hal ini jelas sudah benar menurut kami pun bahwa ini adalah wasiat. Al-Fatihah.